Tentu dengan cek volta. Kalau Anda pastikan, bahkan saya akan pastikan ini, kode kompresor 65 Panasonic, apakah ini ampernya di bawah 07 atau di atas 07, posisi kosong. Karena ini tidak tahu rimbanya, sehingga saya akan cek untuk Anda bahwa ini pastikan ini untuk 2 pintu masuk atau tidak ini. Ya, kulkas kompresor Panasonic, saya tidak tahu rimbanya ini karena ini datang dari Rongsok. Kemudian saya akan cek ampere bahwa ini untuk 2 pintu masuk atau tidak, atau memang ini kompresor untuk 1 pintu. Kodenya 65 ini, Anda saksikan ini. Digenahkan nomornya. Ini nomor kompresor Panasonic kode 65. Apakah ini untuk 1 pintu atau dua pintu? Karena ini saya tidak tahu rimbanya. Oke? Jangan teling. Mundur. Saya akan pastikan dengan tang ampere saja, nggak usah cek pres ataupun apapun. Saya akan pastikan dengan tang ampere. Jadi posisi kosong ini berapa? Posisi isi ntar ketemunya jadi berapa? Misalkan dipasang di 2 pintu, misalkan 07 posisi kosong atau 08, kemungkinan pada saat isi freon ini 09 sampai 1,1. Anda saksikan, saya akan tuang oli ini bahwa saya memastikan ini masih benar atau tidak, kemudian oli ini masih bening atau tidak. Anda ikuti nih videonya supaya tidak melangsak ini. Oke. Ini masih ori ini. Pipa ini masih ori ini dua-duanya, ini pipa hisap, kemudian pipa balik, kemudian pres. Kodenya 65. Saya pernah mengunggah di 1 pintu ini kode ternyata 65 ini 1 pintu. Tapi dari ampere ini bisa dilihat. Jadi saya akan tuang, sing genah nyotingnya aja. Kira orang kena geser kamera ini. Saya akan potong. Jadi yang namanya nuang oli ini dari pipa hisap harus dipotong semua supaya keluar lancar ini. Jadi kalau satu rapet ini tidak bisa ini. Keluarnya kecil. Kemudian nuang oli ini harus dari hisap ini. Dan saya akan isi. Oke. Saya potong dua-duanya nih. Isap dan isap ini. Keton lorone. Saya akan tuang. Ini nuang ini bebas dari sebelah kiri atau kanan, ini bebas. Saya akan coba di sebelah kanan. Kalau dari data ini bahwa oli ini bening misalkan, ini berarti bukan pernah ketusuk ini. Jadi memang ini masih ori dan tidak ada kebocoran di evap. Jadi ini olinya seperti ini nih. Ada mundur nganti kena kabeh layar. Ini untuk bukti saya bahwa ini oli ini tidak ketusuk di evap, ya. Tidak ketusuk di evap. Artinya ini tidak ada air. Saya akan masukin lagi oli ini. Bagaimana cara masukin? Saya gampang kok ngono beng. Saya akan tambahin sedikit
Oke. Saya tambahin ini sedikit ini, ya. Kemudian saya akan masukin lagi plastik ini, Anda masukin dulu nih ke pipa, geng. Nih. Ya. Ikat karet. Kemudian pipa ini, plastik ini yang di pipa dibolongin. Oke, sudah bolong. Tarik ini plastik. Masukin oli. Kemudian diperasin. Oke. Seperti ini. Oke, kode 65. Jadi cara masukin oli, tuang oli ini seperti ini. Jelas data ini untuk kepastian saya bahwa kompresor ini masih benar, tidak pernah ketusuk evap kemudian masuk air. Paten di situ. Oke guys, sudah saya isi oli, kemudian tuang oli, belum saya cek dengan tang ampere. Ini saya biarin supaya turun. Oke, oli ini turun ini. Saya akan potong, press. Ini pipa press ini yang saya potong. Saya akan cek menggunakan tang ampere ini. Berapa ampernya? Anda akan lihat. Jelas. Ini berarti 1, angka 1, ini setengah. Kalau ini di atas 07 atau 06, ini sudah pasti ini satu pintu kode 65 ini. Kultrom Panasonic ini. Ya, Kultrom. Oke. Saya akan colokin. Ampere ini berapa ini? Oke. Ini 07 ini. Kalau saya tekan pipa press, ini ampere akan naik. Oke. Goyang ini naik. Berarti ini untuk 2 pintu ini kode 65. Tetapi ini juga dipasang di 1 pintu ini. Ada konten saya. Jadi seperti itu. Saya akan tes vakum, saya tutup semua ini. Pipa hisap saya akan tutup, lihat tang ampere ini. Jarumnya turunnya berapa ini. Tetap saja di 07 ini untuk 2 pintu ini. Ya. Oke. Jadi kode 65 ini, Kultrom ini masuk di 2 pintu kayak Sharp, LG yang menggunakan timer ini masuk, atau Aqua ini. Sudah pasti masuk ini, ya. Kode 65 ini. Karena ampernya ini sudah menunjukkan jelas-jelas ini sesuai dengan patokan ampere 2 pintu. Jadi seperti itu. Kalau tidak tahu rimbanya, saya akan cabut ini. Kemudian saya biarin berapa menit, apakah ini langsung hidup atau tidak ini. Saya sudah cabut. Oke. Hitungan menit ini, saya coba tes 1 menit misalkan, apakah ini hidup lagi atau tidak ini. Saya sudah cabut ini.
Ini mungkin sudah 1 menit. Saya akan colokin apakah ini benar atau tidak kompresor. Seharusnya ini di bawah 7 menit. Kalau hidup lagi berarti gulungan kompresor ini startnya gampang. Oke guys, jadi ini presnya nih. Oke. Oke, jadi ini kompresor sudah pasti set. Mundur ngana ngedek. Oke guys, dengan data ini bisa dipastikan kompresor ini adalah untuk 2 pintu. Mudah-mudahan ini sempurna untuk Anda. Kalau para pemula melihat konten ini jadi langsung bisa ini. Kalau pilih-pilih kompresor, acak, kemudian mengetahui ampere untuk 1 pintu, 2 pintu, ini caranya seperti ini. Mudah-mudahan sempurna untuk Anda, para pemula dimanapun berada. Siang guys.